Bapak, Ibu, dan Saudara sering kasih dalam Kristus. Yesus tadi berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, dalam kaum kerabatnya dan di rumahnya. Dalam perjalanannya, Yesus dan murid-muridnya sampai tempat asalnya, yaitu di Nazaret. Dia pulang kampung. Dan di Nazaret itu dia masuk ke rumah ibadat dan dia mengajar. Ketika mereka mendengar ajaran Yesus, mereka itu sangat takjub, sangat heran. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam hati dan pikiran mereka. Memang pada waktu itu Yesus tampil dengan begitu mengagumkan. Dia sebagai seorang guru yang profesional, dia menyampaikan ajarannya begitu memikat dan memukau orang-orang yang mendengarnya. Mereka kagum, mereka terpesona. Namun setelah mengetahui siapakah Yesus yang sebenarnya, setelah mengetahui keluarganya, bahwa dia itu anak Yusuf, anak Maria, mereka balik kecewa. Mereka kecewa luar biasa. Mereka bahkan menolaknya. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara kasih. Antara cinta dan benci itu tipis sekali perbedaannya. Dalam waktu yang singkat bisa berubah. Sungguh luar biasa. Berubah 180 derajat. Sikap orang-orang yang mendengar ajaran Yesus pada ketika mendengarkannya begitu mengaguminya, tetapi setelah mengetahui siapakah dia, terlebih-lebih mengetahui keluarganya, mereka menolaknya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mungkin orang-orang Nazaret pada waktu itu berpendapat bahwa dia hanyalah seorang anak tukang kayu. Bagaimana mungkin dapat mengajar begitu hebat, begitu mengagumkan, melebihi tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Kita tidak tahu pasti apa yang menjadi kekecewaan mereka, sehingga mereka itu menolak Yesus. Tidak tahu secara persisnya apa. Apakah mereka hanya melihat darah dan terah dari keluarga Yesus, sehingga mereka tidak mau mengakui kehadiran Yesus, dan juga tidak mau mengakui ajaran-ajarannya, dan tidak mau menerima nasihat-nasihatnya. Dengan menolak Yesus, maka dikisahkan tadi, Yesus tidak banyak membuat mujizat di Nazaret, di tempat asalnya sendiri. Karena mujizat itu harus didasari oleh sikap percaya. Kalau orang sudah tidak percaya, apapun yang dikatakan Yesus, maka mereka tidak akan yakin apa yang dikatakannya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mungkin saja mereka menolak Yesus karena mereka itu mempunyai sikap iri hati. Karena menyaksikan Yesus penuh dengan hikmat saat mengajar dan mengadakan mujizat-mujizat. Mungkin saja mereka semakin iri hati melihat Yesus semakin disanjung dan dipuji, semakin banyak orang yang mengikutinya. Sehingga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ada ketakutan tokoh-tokoh agama, jangan-jangan mereka nanti meninggalkan mereka sehingga mengikut Yesus semuanya. Sehingga ada ketakutan-ketakutan dan mungkin juga sikap iri hati di dalam hati mereka. Yesus merasa heran, tadi katakan bahwa melihat perilaku dari orang-orang Nazaret, orang-orang yang sekampungnya. Berteladan dari sikap Yesus ini,
Kita pun tidak perlu merasa kecil hati, rendah diri kalau pada suatu saat kebaikan kita itu ditolak. Kita sudah berusaha sekuat tenaga sebaik mungkin, kita memberikan yang terbaik, tetapi belum tentu bahwa apa yang kita lakukan itu akan diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau orang-orang itu sudah mulai sikap benci dan iri hati, maka yang ada hanya akan mencurigai dan mencurigai. Untuk percaya itu susah. Maka tidak heran kalau ada kegiatan-kegiatan akan muncul suatu ungkapan, jangan-jangan ini kristenisasi dan sebagainya. Padahal kita melakukan dengan tulus, dengan jujur, dengan ikhlas. Apakah kita lalu akan berhenti untuk berbuat baik? Tidak. Kita masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Seperti tadi dikisahkan bagaimana Yesus ketika ditolak di Nazaret dan dia tidak bisa membuat mujizat-mujizat sana, dia pergi ke tempat lain. Dari desa ke desa, dia tetap mengajar, dia tetap berbuat baik. Ini merupakan satu teladan yang baik sekali, bahwa kita jangan berhenti berbuat baik kapanpun. Karena Yesus ini telah memberikan teladan apa yang dia lakukan, yaitu kebaikan, kasih itu sendiri. Apa yang dialami Yesus mungkin saja orang-orang Nazaret itu bukan karena melihat terahnya, tetapi mereka iri hati melihat perkembangan Yesus di dalam pribadinya. Dia hanya anak tukang kayu, dia hanya anak Maria, tapi tiba-tiba tampil dengan cemerlang, tampil dengan hebat dan mengagumkan di depan umum pada waktu itu. Karya-karyanya mengagumkan dan banyak orang yang mengikutinya. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus semakin populer, semakin terkenal, membuat banyak orang iri hati, terlebih-lebih orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu dan saudara kasih, orang iri hati sering dengan sengaja memenjikal orang lain yang lebih hebat daripada dirinya sendiri. Itulah realitanya, dan itu bisa kita rasakan sampai saat sekarang ini. Kalau orang itu sudah iri hati, akan berusaha untuk menjigalnya, menghalang-halanginya jangan sampai maju, karena takut tersaingi, baik dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, atau juga dalam relasi sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, seperti yang dialami Yesus yang selalu dijegal dan dihalang-halangi oleh orang-orang Farisi dan oleh para ahli Taurat dengan fitnaan, dengan cacimakian dan sebagainya, akhirnya Yesus itu disalibkan. Itu semua karena mereka iri hati. Itu semua karena mereka benci kepada Yesus sendiri. Sehingga penyalipan-penyalipan itu bisa saja terjadi hingga saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, hati dan pikiran orang-orang Farisi dan para ahli Taurat sudah keras terhadap hal-hal yang baru yang dibawa oleh Yesus. Hati mereka sudah membeku, hati mereka sudah kaku untuk menerima, karena mereka begitu iri hati dan ketakutan-ketakutan menyelinap dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, alangkah bijaksananya kalau kita selalu mempunyai hati yang terbuka, seperti yang dilukiskan dalam bacaan pertama tadi, bahwa teguran memang kadang-kala menyakitkan, tapi itu semuanya demi kebaikan manusia, demi kebaikan kita. Kalau Allah atau Yesus menegur orang-orang pada waktu itu adalah demi keselamatan, demi kebahagiaan manusia pada waktu itu. Semoga kita belajar untuk rendah hati, supaya kita tidak mudah iri hati melihat orang lain kalau mengalami sukses, mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Tapi kita justru harus mensyukuri kalau kita melihat orang lain itu berhasil,
melalui orang lain itu terus berkembang, lebih-lebih juga dalam hidup rohaninya. Semoga kita saling menguatkan dan bukan saling menjatuhkan dalam kehidupan bersama ini. Kita saling merangkul dalam kehidupan dan bukan saling memukul satu sama lain. Orang iri hati tidak senang melihat orang lain itu bahagia. Semoga kita semakin mampu menghargai dan bukan semakin mampu membenci dan mencaci maki, seperti orang-orang Nazaret yang menolak Yesus secara nyata dan jelas sekali. Tuhan menganugerahkan talenta, menganugerahkan karunia kepada setiap manusia, kepada kita masing-masing. Mari kita tumbuh kembangkan anugerah-anugerah Allah itu untuk membangun hidup bersama, untuk membangun kesejahteraan bersama, dan bukan untuk diri kita sendiri. Dengan cara yang demikian, Tuhan akan selalu memberkati kita semuanya.